Baik, selamat siang. Kebetulan hanya 2 orang. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data, kemungkinan pertemuan berikutnya kita akan bergabung dengan prodi IPA tapi yang bukan bilingual di jam yang sama dengan mata kuliah yang sama. Kebetulan minggu ini mereka sudah masuk di hari Senin kemarin. Siogianya memang di hari Rabu ini juga. Tapi karena sudah masuk di hari Senin, info dari ketua prodinya atau dari bilingual kalian belakangan, jadi kita masuk di hari Rabu ini terkait mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Baik, bobot SKS mata kuliah ini ada 2 SKS. Kemudian 2 SKS ini kita lakukan secara full daring. Oke, mata kuliah ini dilakukan secara full daring. Tentu, maaf, Sir. Ya. Sir, bukan ini mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, Sir? Iya. Sama tuh, Sir. Iya, saya gabung dengan Tilda karena satu paket. Oke, Sir. Oke, baik. Kemudian cakupannya nanti kira-kira hubungannya ke teknologi informasi, baik itu tentu teknologi informasi yang mendukung pembelajaran. Dari mana teknologinya diambil atau informasinya diambil? Di internet. Karena datanya banyak, nanti data dibuat menjadi sebuah informasi. Karena informasi itu adalah data yang diolah. Karena kalau data saja tidak dijadikan informasi, tidak akan bunyi, kira-kira begitu. Kemudian ada desain tugasnya. Kita mengikut yang sekarang, case method yang pertama itu cakupannya mini riset dan rekayasa ide, dilakukan per kelompok. Kalian berdua mau satu kelompok, terserah. Oke. Satu kelompok 3 orang maksimal. Kemudian apa produknya? Produknya itu adalah 1 laporan mini riset, yang kedua laporan rekayasa ide. Nah, apa yang mau dilakukan? Kalau untuk mini riset itu ada kasus berupa kondisi keterampilan atau kemampuan masyarakat terkait dalam hal literasi digital. Itu kasusnya. Gimana kondisi kemampuan masyarakat Indonesia atau siapapun itu yang di Indonesia ini dalam hal literasi digital. Literasi digital ini kan kemampuan seseorang dalam mengolah sebuah informasi secara digital. Namanya literasi, ya kan? Tidak hanya melihat, membaca, tapi bisa mengungkapkan sesuatu tanpa mengurangi makna yang ada dari informasi yang sebenarnya. Termasuk cara berkomunikasi, kan gitu. Ada orang punya informasi sampai ke orang berikutnya nambah, sampai orang berikutnya lagi nambah. Jadi apa kasus sebenarnya di kondisi di masyarakat terkait dengan kemampuan literasi digital? Nah, apa yang harus dilakukan untuk menggali itu? Yang pertama, cari data tentang kondisi literasi digital masyarakat. Yang kedua, cari data penyebab rendah atau tinggi dari data nomor 1. Nah, kalau dia rendah ya berarti rendah datanya. Kalau dia tinggi berarti tinggi. Jadi sesuai nanti kondisinya di data nomor 1. Yang ketiga itu buat dalam grafik data nomor 1 itu. Kemudian yang keempat itu buat penjelasan dari kondisi yang didapat. Kalau misalnya kondisi literasi digital masyarakat berdasarkan data yang diperoleh rendah misalnya, kira-kira apa penyebab rendahnya? Dari mana ngambil penyebab rendahnya itu? Dari sumber informasi yang ada dan yang tersedia. Di mana itu? Di internet. Itulah kemampuan teknologi informasi komunikasi, gitu ya, kalau TIK kan.
Ya. Oke. Tilda pun gitu juga, hampir sama. Makanya saya heran juga, kenapa ada di IPA, ada tilde, ada TIK. Oke, dikumpul di minggu ke-7. Per kelompok, ingat ya. Tapi kalau nggak mau per kelompok pun nggak apa-apa sebenarnya. Malah tahu kalian berseberangan, satu di utara, satu di selatan. Ya, gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu cari dulu datanya di internet terkait kondisi literasi digital. Biasanya dalam angka gitu ya. Nah, mungkin dalam perkembangan per tahun misalnya, buat grafiknya misalnya. Nah, baru buat penjelasan. Itu teknologi informasi. Ketika kalian mengumpulkan tugas dalam bentuk laporan, itu salah satu cara mengkomunikasikan. Maka fix dia teknologi informasi komunikasi. Kalau cari data aja, tapi tak dikumpul laporannya, masih setengah mata kuliahnya, kira-kira gitulah. Oke, dikumpul di minggu ke-7. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, bagaimana struktur laporan mini risetnya? Struktur laporan mini riset itu dimulai dari cover. Cover itu tentu isinya adalah identitas si penyusun laporan. Nama, NIM, prodi, tahun, fakultas, dan seterusnya. Kalau mau ditambah logo Unimed ya silahkan. Tapi logo Unimed yang valid ya. Kemudian diikuti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar jika ada. Kemudian diikuti berikutnya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, ruang lingkup, manfaat. Apa latar belakang dari mini riset ini? Apa latar belakang dari masalah literasi digital ini? Apa ruang lingkupnya? Dan kira-kira apa manfaatnya nanti kalau sudah dibaca laporan ini? Kira-kira kan gitu. Kemudian pembahasan seluruh data dan informasi yang didapat. Itulah 1, 2, 3, 4 tadi. Yang ini. Data inilah nanti masukkan ke pembahasan. Kemampuan membahas itu bagian dari kemampuan berkomunikasi ya, termasuk di dalamnya literasi. Jadi jangan sampai kita mencari data kemampuan literasi, tapi ketika membuat laporan tak mampu berliterasi. Kita just kemampuan laporan literasi digital masyarakat rendah, tapi ketika kalian membuat laporan tak bisa, kira-kira begitu. Janganlah pula rendah literasi digital masyarakat, kalian buat laporannya pun rendah ya kan. Oke. Kesimpulan dan daftar pustaka wajib. Kemudian kalau untuk rekayasa ide itu rencana tindak lanjut yang mungkin dilakukan sebagai upaya kegiatan berdasarkan temuan pada laporan mini riset. Misalnya laporan mini riset kesimpulannya ditemukan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia rendah. Apa rencana tindak lanjut, apa ide kalian yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan itu? Kalau udah tinggi, apa yang kalian inginkan atau ide apa yang kalian ingin tonjolkan untuk meningkatkan atau semakin meningkat atau mempertahankan minimal kalau tinggi. Jadi rencana tindak lanjutnya itu didasarkan kepada temuan yang diperoleh pada laporan mini riset. Itu sambungannya ya. Dikumpul di minggu ke-9. Kemudian struktur laporan rekayasa ide itu pendahuluan dan rencana tindak lanjut itu yang berbeda. Pendahuluannya apa? Ambil dari pembahasan laporan mini riset. Laporan mini riset itulah menjadi pendahuluan atau menjadi latar belakang kalian ingin merencanakan sesuatu. Kalian kan udah menyusun proposal ya kan? Ada yang udah mau sidang pun, pasti udah lebih paham lah, bisa membuat seperti ini ya. Oke, kemudian daftar pustaka. Oke, kemudian ada project base.
project. Ini menyusun sebuah buku terkait literasi digital, nanti ujungnya itu buku. Tapi yang kalian kerjakan itu bukan satu buku itu. Tapi nanti satu kelompok menyusun satu bab. Formatnya bebas, isi disesuaikan dengan tema bab, dikumpulkan maksimal minggu ke-11. Nah, apa temanya? Temanya nanti akan diberikan berikutnya di grup. Oke. Kemudian terakhir itu adalah critical journal report dan critical book report. Dua tugas ini bagian yang tidak terpisahkan dari mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Nah, laporan CGR dan CBR disesuaikan dengan tema bab proyek. Jadi ketika kalian menyusun bab itu, yang satu bab itu, tentu isinya itu nggak hanya cerita-cerita nggak jelas gitu kan. Tapi kan cerita itu dirangkum atau diambil dari kutipan-kutipan yang jelas, dari buku, dari jurnal, dan seterusnya. Jadi isi bab itu nggak hanya cerita-cerita hayalan, legenda, atau apa itu, atau sejenisnya gitu ya. Tapi memang tulisan ilmiah didasarkan kepada laporan penelitian di jurnal, bab, buku, dan seterusnya. Maka itulah yang akan dijadikan dari sekian banyak jurnal dan buku yang kalian gunakan untuk menyusun bab di tugas proyek. Ambil satu jurnal, ambil satu buku sebagai jurnal utama, sebagai buku utama, dan satu buku atau satu jurnal sebagai pembanding. Dikumpul di minggu ke-5. Formatnya sesuai dengan format yang sudah ada. Yang ini juga tentu per kelompok, karena kan proyeknya juga per kelompok. Jadi CGR dan CBR dua laporan yang berbeda. Nah, jurnalnya itu temanya apa? Tema sesuai dengan tema proyek. Bukunya apa temanya yang mau diambil? Bukunya temanya sesuai dengan proyek. Nah, pilih satu jurnal utama, cari satu jurnal lagi sebagai pembanding. Cari satu buku utama, cari satu buku lagi pembanding. Oke. Kira-kira itu desainnya, atau mau saya ulang lagi ya? Atau bagian mana yang kurang jelas? Silakan. Ya, pikir-pikir sebentar. Oke, baik. Jadi semua tugas dikerjakan secara berkelompok, mulai dari mini riset, rekayasa ide, project, critical journal report, dan critical book report. Semua dikerjakan secara berkelompok. Dan masing-masing itu sudah jelas kapan maksimal dikumpul. Jadi waktu-waktu pengumpulan itu adalah waktu maksimal. Boleh lebih cepat dari waktu maksimal yang telah ditentukan, tapi jangan lebih dari yang telah ditentukan. Maka dari itu, kerjakan, sudah bisa dikerjakan, segera saya kirimkan temanya biar langsung bisa dikerjakan. Tapi kalau yang mini riset mungkin sudah bisa dikerjakan dan rekayasa itu. Tinggal project hanya menunggu tema per bab. Oke, kalau sepakat kelompok, nanti kirimkan ke grup. Gitu ya. Apakah kalian berdua mau berkelompok? Silakan. Karena ada 20 orang lagi yang akan ikut serta di sini, kira-kira begitu.
Oke, itu desain desain pembelajaran yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ke depan. Jadi mungkin tidak tiap minggu kita akan diskusi seperti ini. Mungkin melalui hanya WA group atau yang lain. Gitu. Karena sudah jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, dan produk-produk dari masing-masing tugas itu sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Oke. Untuk memantapkan saya ulang, jadi mini riset dan rekayasa dikerjakan kelompok, kemudian produknya itu adalah laporan mini riset dan laporan rekayasa ide. Jadi produk dari tugas ini adalah laporan tertulis. Berdasarkan kasus. Nah, nanti hasil kasus ini kita nggak tahu, sesuai dengan kalian ditemukan, tinggi atau rendah itu nggak tahu. Karena datanya belum dicari. Silakan dicari, nanti buat semenarik mungkin, dengan grafik, gambar, dan seterusnya, kemudian cari penjelasannya, kenapa rendah, kenapa tinggi, dari berbagai sumber tentunya, dikumpul di minggu ke-7, strukturnya seperti ini, kemudian untuk rekayasa ide itu adalah rencana tindak lanjut atau ide yang bisa dilakukan ketika temuan pada laporan mini riset sudah ditemukan. Tentu di kesimpulannya, ketika kesimpulan mini riset sudah ketemu, pikirkanlah rencana atau ide apa yang mungkin dilakukan. Ya, idenya yang rasional mungkin ya. Ide itu kan bisa yang masuk akal lah. Mungkin kalau buat video untuk meningkatkan kemampuan literasi digital atau apa gitu, mengajak orang untuk berliterasi digital, kan itu salah satu contoh. Kalau rendah, kalau tinggi tinggal menguatkan saja. Gimana caranya itu ide masing-masing. Kemudian laporan rekayasa ide seperti ini. Kemudian project base itu dalam bentuk project, menyusun buku, tapi yang kalian kerjakan itu per kelompok, per babnya. Jadi nanti kalau ini berhasil, dan harus berhasil sebenarnya, ada satu buku yang di dalamnya itu ada nama kalian sebagai penulis. Di masing-masing bab itu. Makanya formatnya bebas, nanti tinggal tukang layoutnya aja yang menyesuaikan dengan layout itu gitu ya. Dikumpulkan minggu ke-11 dan mungkin begini, khusus project ini mungkin akan dikembalikan lagi ke kalian jika dirasa tidak memenuhi syarat. Atau isinya kurang baik, atau isinya kurang pas, atau isinya terlalu banyak plagiatnya kan gitu. Hanya copy paste dari internet, yang penting tugas selesai. Nah, itu mungkin bisa dikembalikan karena akan dicek semua itu. Karena targetnya kan buku yang akan dipakai oleh orang banyak kan gitu. Maka minggu ke-11 itu maksimal, jadi sebelumnya boleh silakan. Minggu ke-11 kan ada minggu ke-12, 13, 14, 15, 16. Jadi kemungkinan kalau tidak pas proyek ini yang sudah dikerjakan itu bisa dikembalikan ke kalian untuk diperbaiki. Tapi akan dikasih tahu apa yang akan diperbaiki, nggak langsung diberikan tapi nggak tahu mau ngapain, tapi diberitahu umpan baliknya atau feedbacknya terkait apa yang mau kalian perbaiki. Kemudian, satu lagi, untuk project base ini, bab ini, itu minimal itu ada 15 halaman. Minimal 15 halaman. Tulisannya Arial 12, spasi 1,5 A4. Itu tambahannya. Nah, di dalam tulisan-tulisan ini nanti bisa jadi kalian mengambil gambar, silakan. Tapi tapi buat sumber gambarnya. Dari mana kalian ambil? Alangkah lebih baiknya bukan hanya semua tulisan, tapi di sisi gambar, grafik, bagan, dan seterusnya. Alangkah lebih baiknya itu. Kan lumayan ya, 15 halaman, satu halaman gambar, tinggal 14 lagi gitu ya. Satu halaman lagi grafik,
tinggal 13 halaman, satu halaman lagi apa gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau diambil dari internet, tolong untuk gambar, grafik dan seterusnya itu dibuat sumbernya. Oke. Oh, satu lagi harus ada daftar pustaka. Oke, itu ya untuk proyek. Kemudian CGR dan CBR ini yang lebih cepat dikumpulkan di minggu kelima. Jadi ketika kalian mendapat tema di proyek, kumpulkan semua jurnal, buku, dan seterusnya untuk bisa mengerjakan ini, sembari sebagai bahan untuk mengerjakan tugas proyek. Nah, jadi kalau melihat alur ceritanya, kita kerjakan dulu critical journal dan critical book-nya itu, baru dapat, nanti kan kalau dapat jurnal tentang itu kan bisa sebagai tambah untuk mengerjakan mini riset dan seterusnya, baru di ujung nanti kita dapat satu produk buku dalam bentuk tugas project. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan dapat dimengerti, tapi ini saya rekam, nanti saya unggah ke YouTube. Silakan nanti yang kurang jelas pada sesi ini bisa diputar-putar kembali. Dan jika ada yang kurang jelas juga dari isi video itu, boleh ditanyakan di grup. Mudah-mudahan cukup jelas, terutama ini mahasiswa yang sebenarnya nggak ada mata kuliah lagi, ini karena terpaksa mengambil mata kuliah ini gitu ya. Kalau nggak diambil nggak lulus, kira-kira gitu ya. Nggak bisa sidang, kira-kira gitulah. Oke. Yes, Baik, maka dari itu kerjakan aja semua. Jadi tidak terlalu seperti mata kuliah yang lain harus ketemu tiap minggu. Desainnya tidak seperti itu yang ini. Ini sebenarnya kan mata kuliahnya lebih ke keterampilan. Keterampilan saat ini kan yang seperti ini gitu ya. Baik, ada yang mau kita diskusikan lagi? Cukup ya? Berarti masih ada. Ayo, siapa duluan nih? Angel duluan. Adi aja duluan, Pak. Angel. Atau saya duluan? Enggak, Pak. Izin Pak nanya tadi Iya. Tentang CBR CGR sesuai port yang ditentukan. Format yang mana ya, Pak? Format yang ada, yang pernah kalian alami, format itulah. Atau kalian nggak punya formatnya? Punya, Pak. Ah, itu. Yang sudah ada aja formatnya, jangan yang lain-lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ade, apa deh? Berarti masih ada 20 orang lagi ya, Pak, yang mengikuti mata kuliah ini gitu, Pak? Iya, kita gabung aja. Oke, Pak. Tapi kan DPN-nya tetap berbeda nanti kan? Iya, Pak. Iya. Oke. Tapi masuknya sama di jam dan tempat yang sama. Berarti kami misalnya bisa gabung kelas lain gitu kan, Pak? Kelas yang 20 orang itu kan, Pak? Iya, gabung aja lebih bagus daripada terpisah kan. Tapi Oke, grupnya seperti ini aja. Kalian grup sendiri, nanti mereka grup sendiri. Nanti saya kabari kalau kita mau nge-zoom, saya kabari di 2 grup itu gitu. Oke, Pak. Kalau terpaksa harus nge-zoom ya, itu zoom itu kalau terpaksa ya. Kalau nggak terpaksa nggak usah ya kan. Karena kalau macam-macam kami ini nggak punya paket kayak si Ade, dia punya IndiHome di rumahnya itu belakangnya itu servernya. Atau kita Mau nanya lagi, Pak? Ya silakan. Jadi untuk kelompoknya kami boleh gabung ke anak reguler, Pak? Kalian mau gabung atau kalian satu kelompok sendiri terserah, nggak masalah sih. Baik, Pak.